Shalom, guys, bersama Mimin lagi. Sekarang kita berada di dunia serba digital. Di era digital ini Mimin akan memberitahu 2 kunci untuk berkembang di era digital. Selamat menyaksikan. Selalu terkait dengan web, terus terhubung ke media sosial, smartphone dengan kamera digital adalah perangkat komunikasi paling adiktif yang pernah ditemukan. Dikemas dengan semua keunggulannya yang kuat, datanglah penguatan kutukannya. Telepon kita dapat mengizinkan kebiasaan yang tidak berguna di area sunyi kehidupan kita. Dan telepon kita dapat memberi makan dorongan paling berbahaya yang tinggal di dalam hati kita. Kita semua tampaknya merasa bahwa, baik atau buruk, ponsel cerdas kita mengubah kita, kebiasaan kita, dan hubungan kita. Kita semua mengenalinya. Kami mengalaminya. Kami tampaknya ekstra produktif, tetapi kami sangat terganggu. Kami tampaknya lebih terhubung, dan tetapi kami merasa sangat sendirian. Kita tampaknya lebih berpengetahuan, dan tetapi kemungkinan besar kita kurang mengenali tujuan utama kehidupan kita. Kita semua tampaknya merasa bahwa, benar atau buruk, ponsel cerdas kita mengubah kita, kebiasaan kita, dan hubungan kita. Pertanyaan ekstra penting adalah ini, apa yang dapat dicapai tentang hal itu? Dan apakah kita orang Kristen memiliki sesuatu yang dapat diterapkan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan membingungkan yang berhubungan dengan era digital kita? Setelah 3 tahun menemukan dan menulis buku baru saya tentang kebiasaan ponsel cerdas, saya dengan tegas mengatakan, ya, izinkan saya menunjukkan kepada Anda relevansi Alkitab untuk generasi smartphone yang tidak pernah offline. 4 pertanyaan penting. Pertama, pengetahuan teknologi adalah hadiah dari Tuhan ketika kita menggunakannya untuk kemajuan manusia. Tetapi pengetahuan teknologi baru secara sederhana adalah serangkaian peralatan baru yang kami ciptakan dan bagikan dan gunakan untuk membuat segala sesuatunya berjalan lebih cepat dan berjalan lebih lancar. Teknologi membuat apa yang kita lakukan lebih mudah, namun tidak menjawab pertanyaan terdalam kita. Secara khusus, sains tidak dapat menjawab 4 pertanyaan ini. Siapa saya? Untuk apa aku di sini? Saya dikenal sebagai apa? Dan apakah saya berhasil atau gagal dalam hal itu? Teknologi tidak akan lagi menjawab 4 pertanyaan mendasar tentang kehidupan ini. Kitab suci melakukannya. Lukas 10. Lukas 10 adalah contoh yang tepat dari relevansi kitab suci dalam budaya, tidak pernah offline. Pasal ini dimulai dengan Yesus mengutus 72 murid untuk mengabarkan Injil. Semua pemberitaan Injil lewat media sosial di era digital sungguh dapat lacak kembali ke demokratisasi pesan dalam detik pengiriman ini. Lukas 10 ayat 1-24. Saya akan memilih cerita di adegan berikutnya dalam Lukas 10 ayat 25 yang kita sebut perumpamaan orang Samaria yang baik hati. Dan lihatlah, seorang ahli Taurat berdiri untuk menguji dia. Yesus berkata, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Dia, Yesus, berkata kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Dan dia, ahli Taurat itu, menjawab, "Kasihilah Tuhan, Allahmu, dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Dan dia berkata kepadanya, "Jawabmu itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Di sini kita menemukan 2 perintah kasih. Dalam 2 cerita berbeda lainnya dalam Injil, Yesus sendiri menyatakan ringkasan yang sama. Ahli Taurat yang licik ini memancing pembenaran diri dan tidak tepat sasaran. Meski demikian, ahli Taurat tidak bodoh. Dia meringkas kehendak Tuhan menjadi 2 kategori. 1. Kasihilah Tuhan dengan seluruh dirimu. 2. Kasihilah orang lain seperti dirimu sendiri. Yesus memuji ringkasan ahli Taurat itu. Dia benar. Perintah kasih pertama.
Inilah perintah kasih yang utama. Hargailah Tuhan dengan seluruh dirimu. Ini adalah panggilan utama bagi manusia. Masalah kesehatan paling standar di negara-negara bukan lagi kanker atau penyakit jantung koroner atau obesitas. Ini adalah isolasi. Kita telah diciptakan untuk mengkategorikan hati jiwa kekuatan pikiran, perwujudan Tuhan yang holistik. Iman adalah respon melihat kemuliaan dan kebaikan Tuhan. Dalam kelembutan kecantikannya, kepercayaan tidak membutuhkan apapun di dunia ini yang lebih besar darinya dan menyayanginya melebihi ayah atau ibu atau putra atau putri yang paling dicintai. Iman dengan sukacita menawarkan semua properti duniawi kita dalam gaya hidup ini untuk membeli area yang menyimpan harta karun Kristus yang bermanfaat. Iman menganggap keseluruhan dalam keberadaan ini sebagai kerugian yang kontras dengan pemahaman Kristus yang paling berharga. Itulah iman yang menyelamatkan. Ini adalah melihat dan mendengarkan dan merasakan dan menyentuh, metafora holistik untuk semua rentang ekspresi bagaimana kepercayaan menghargai Tuhan dengan semua ada dan semua yang kita miliki. Mazmur 34 ayat 8, 73 ayat 25 dan 6, Matius 10 ayat 37, 13 ayat 44, Lukas 10 ayat 27, 14 ayat 33, Yohanes 6 ayat 35, Filipi 3 ayat 8. Dalam ungkapan Piper, tuntutan Yesus untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hati dan jiwa dan pikiran dan kekuatan kita bahwa setiap dorongan hati dan setiap tindakan dari setiap kemampuan dan setiap kapasitas harus menjadi ekspresi menghargai Tuhan di atas segalanya. Ini adalah panggilan penting kita, dan ini adalah panggilan yang mulia. Sekarang, ahli Taurat menyadari bahwa seluruh kehidupan perwujudan Tuhan adalah elemen yang paling vital di alam semesta. Apa yang tidak dilihat oleh ahli Taurat adalah bahwa ekspresi kepercayaan ini tidak lain merupakan hadiah yang luar biasa dari kasih karunia Allah yang berdaulat. Perintah kasih kedua. Inilah perintah kasih kedua. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ini adalah panggilan manusia berikutnya yang keluar dari panggilan pertama. Kasihilah Tuhan. Kasihilah orang lain. Ini adalah dua pilar dari semua perkembangan manusia, tepat dalam Perjanjian Lama, ditegaskan dalam pelayanan Yesus, dan tidak kurang berlaku untuk orang Kristen yang cerdas secara digital saat ini. Dengan mempertahankan dua perintah kasih ini, Yesus mengumumkan bahwa ini adalah dua instruksi yang memuat beban pada mereka, tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Matius 22 ayat 40. Smartphone dengan kamera digital adalah perangkat komunikasi paling adiktif yang pernah ditemukan. Jadi, jika Anda kehilangan pilar kedua, mengasihi sesama, etika akan hancur dan runtuh menjadi tumpukan jargon spiritual saleh yang gagal menunjukkan nilai Tuhan dalam pelayanan kepada orang lain. Atau, jika pilar pertama runtuh, mengasihi Tuhan, etika runtuh menjadi pekerjaan sosial sekuler yang tidak dapat dan tidak akan memberikan ekspresi pada luapan keindahan Tuhan yang memuaskan. Semua perkembangan manusia bertumpu pada dua pilar ini. Siapa sesama saya? Selanjutnya, isi teks tersebut memaksa kita untuk menanyakan pertanyaan ini dalam Lukas 10 ayat 29-37. Tetapi untuk membenarkan dirinya orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yerikho. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu, ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu, ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria, yang sedang dalam perjalanan, ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya, sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur.
Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini, menurut pendapatmu, adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Pemandangan seorang pria menjuju kematian di jalan begitu nyata hari ini, setelah serangan teror di Boston, Paris, dan sekarang di London dan Rusia. Sayangnya, telah muncul sebagai perjalanan normal untuk melihat pejalan kaki berdarah di jalan-jalan umum. Sekarang, ahli Taurat sendiri kehilangan poin intinya. Dia sekarang tidak mencari pembenaran dalam juru selamat, dia mencari pembenaran diri di depan juru selamat. Sesama utama. Episode lengkap untuk ahli Taurat ini tidak akan membuat pengalaman sampai dia melihat Yesus masuk ke dalam cerita. Mereka yang memiliki mata iman akan melihat bahwa kita adalah orang yang berada di selokan dosa dan kehancuran. Tekanan dunia, keberdosaan daging kita, dan tipu daya setan telah menyerang kita dan meninggalkan kita dalam kehancuran total dan kematian. Di salib, kita menempatkan Kristus sebagai orang Lewi yang lebih besar. Kristus adalah pemberi belas kasihan tertinggi. Kristus adalah sesama utama. Dia menarik dekat dengan saya untuk mengotori lengannya dan menumpahkan darah pribadinya untuk saya sementara saya berada di tempat saya yang paling rusak. Dia yang lahir di lumbung karena semua kamar penginapan telah dipesan adalah juru selamat yang menjadikan bagimu rumah abadi di rumah Bapanya. Jangan abaikan gema Yesus dalam perumpamaan ini. Dengan kata lain, Anda sama sekali tidak akan menjadi sesama radikal bagi orang lain sampai Anda melihat bahwa Anda telah menjadi sesama secara radikal melalui Kristus. Sesama Anda. Jadi, konten tekstual ini menjawab pertanyaan, siapa sesama saya? Frasa itu, sesamamu, tampaknya lebih dari 60 contoh dalam Alkitab, umumnya dalam Imamat, Ulangan, dan Amsal. Penekanannya, seperti yang Yesus faktorkan di sini, adalah pada penempatan yang diwujudkan. Anda dapat memasukkan keaslian online untuk sementara waktu, tetapi tidak untuk selamanya. Itu akan menangkap Anda. Untuk alasan ilustrasi, pikirkan bahwa Anda dan saya, yang tidak saling memahami, sedang duduk di dalam kedai kopi Starbucks yang sama. Pada saat itu, saya ada di dalam ruangan, dan Anda ada di dalam ruangan juga. Di tempat ini badan kita berhadapan. Pada saat itu, kami menjadi sesama dengan cara yang kami tidak pernah menjadi sesama sebelumnya pada hari itu, bukan karena kami saling mengikuti di Twitter, tetapi karena kehadiran tubuh kami sekarang tumpang tindih di kedekatan. Keterwujudan tempat atau ruangan. Duduk sebagai orang asing yang jelas di ruangan yang sama, kita adalah sesama. Pada saat ini, kita sekarang bertanggung jawab untuk peduli satu sama lain. Jika salah satu dari kita menginginkan perhatian klinis, yang lain berkewajiban untuk memberikan bantuan dan tidak lagi berjalan pergi. Faktor saya adalah bahwa sesama berakar di rumah dan waktu. Memiliki fisik adalah kewajiban kepada orang lain. Kami memiliki tugas untuk orang tua kami, mungkin untuk pasangan, untuk anak-anak, ke gereja terdekat, bos, dan lingkungan. Dan dalam banyak kondisi ini, di rumah tangga dan gereja, kami memiliki tanggung jawab khusus gender satu sama lain. Menjadi makhluk berarti berkewajiban kepada orang lain. Itu perlu untuk sesama. Tetapi di era digital, ketika kita kehilangan kehadiran fisik kita dengan cepat menempatkan diri kita dalam keterasingan dari orang lain, dan perasaan kita tentang kemampuannya untuk menjadi sesama sejati menguap. Dampak berikutnya dari isolasi ini adalah mengapa ahli bedah umum Amerika Serikat, Vivek Murthy, menjadikannya jargon,
Masalah kesehatan paling universal di Amerika sekarang bukan kebanyakan kanker atau penyakit jantung koroner atau obesitas. Ini adalah isolasi, pemutusan hubungan sosial. Bahkan di bidang yang paling mengakar kita, pernikahan dan pekerjaan kita, budaya kita telah mengajari kita tarian memiliki satu kaki masuk dan satu kaki keluar sama sekali tidak berarti cukup didedikasikan untuk apapun. Kami ingin mempertahankan pilihan kami tetap terbuka. Jadi, ketika sesama yang dipukuli berbaring di jalan metafora kehidupan kita dengan cepat melayang ke trotoar di sisi jalan yang berbeda. Bagi banyak dari kita, pelarian itu ditentukan di dunia digital smartphone kita. Poin utama. Semua faktor ini dalam Lukas 10 menghubungkan kebiasaan ponsel cerdas kita yang berkembang dengan perumpamaan bersejarah tentang Yesus. Inilah intinya. Imam melihat pria itu di jalan, namun dia bergegas ke bait Allah untuk melakukan pekerjaan imamatnya. Dia bersih, murni, tidak kotor, dan mungkin giliran pelayanannya segera dimulai. Jadi dia benar-benar tidak bisa berhenti mengotori dirinya sendiri dengan pria kotor, berdarah, hampir kehilangan nyawa di jalanan ini. Orang Lewi itu juga melihat pria itu, namun menariknya dia terlambat datang untuk acara khotbahnya. Dia tidak dapat mengakhiri untuk alasan yang sama. Harapan pelayanan memberi isyarat untuk perhatiannya yang jauh. Anda mulai melihat kerumitan di sini sebagai alternatif dengan cepat. Menetapkan pemikiran Anda pada hal-hal yang sangat baik dan mulia, seperti kemungkinan pelayanan yang jauh, cepat atau lambat dapat membuat Anda tidak berperasaan pada keinginan daging dan darah di sekitar Anda. Melebihi minat Anda pada kemungkinan digital, bahkan menemukan fungsi yang diperlukan secara online, dapat membutakan Anda pada keinginan Injil kebohongan di kaki Anda. Jika itu bukan peringatan kenabian bagi orang Kristen di era digital, saya tidak tahu apa itu. Baik atau penting? Yesus benar-benar membutuhkan ahli Taurat untuk melihat dosa sesamanya sendiri mengabaikan dan bertobat. Dalam perumpamaan ini kita melihat dosa penyalahgunaan smartphone kita, dosa hiperkonektivitas kita ke dunia digital, bahkan dalam melakukan pelayanan online yang sangat baik. Kita begitu sering tergoda untuk menahan belas kasihan dari orang-orang di sekitar kita, keluarga kita, teman sekamar kita, kolega kita, teman sekelas kita, anggota gereja kita, dan ya, sesama kita. Sesama, dijelaskan melalui Yesus, menempatkan tekanan luar biasa pada bagaimana tubuh fisik kita mengakar kita di tempat yang unik, karena masing-masing penerima hadiah, menerima belas kasihan, dan pemberi hadiah, menawarkan belas kasihan. Sesama radikal adalah sesama yang diwujudkan. Tatap muka. Keinginannya tak terpenuhi. Dan tidak ada klausul pengecualian karena Anda memiliki 500 pengikut online. Keaslian offline. Secara bersama-sama, Lukas 10 berkata kepada semua murid Allah, ya, seperti 72 murid yang diutus, pergilah ke dunia digital karena pengaruh online Anda akan menyebar, dan beritakan informasi Kristus yang benar, namun, jangan terlalu sibuk dengan kemungkinan-kemungkinan ini sehingga Anda melupakan panggilan klasik Anda. 1. Untuk memupuk kasih sejati Tuhan di atas segalanya. Dan 2. Untuk mengurus kebutuhan yang Anda lihat sekarang di sekitar Anda. Menyerahkan perhatian Anda pada dunia digital dapat membutakan Anda pada kebutuhan-kebutuhan Injil yang tergeletak bawah kaki Anda. Dengan kata lain, Anda dapat berpura-pura keaslian online untuk sementara waktu, tetapi sekarang tidak selamanya. Ini akan menangkap Anda. Keaslian offline kami selalu menjadi dasar bagi keaslian kami secara online. Jadi, jika Tuhan telah mengenal dan mempersiapkan Anda untuk menjadi orang bijak Twitter, atau artis hip-hop, atau penginjil Instagram, atau podcaster, atau penulis, atau aktivis media sosial, atau pencipta digital tipe apapun, Anda harus beristirahat dari jebakan harapan pelayanan ini. Harapan ini keluar dalam keterpencilan dunia digital, untuk terhubung kembali dengan alasan yang tersisa di planet ini yang mendasari semua perkembangan kita, menjadi anak Tuhan, memberi makan iman kita pada kebenaran Tuhan,
menghargai dia dengan keberadaan kita yang utuh, dan kemudian, dari kelimpahan kita, melayani sesama kita. Oke guys, sekian dulu dari Mimin, semoga bisa menjadi berkat. Tuhan berkati.